Nah, kalau anggaran untuk proker catur matematika bulan depan sudah aman. Kita tinggal bahas. Ya, Ya, mati lampu. kok mati lampu sih? Bateraiku tinggal 5%. Aku belum selesai. Untung lampu darurat ruangan ini otomatis nyala. Wah, cepet banget. Ternyata lampu darurat selalu punya cadangan energi ya? Iya. Iya, ini tuh karena sirkuit lampu darurat tuh punya komponen yang namanya kapasitor dan resistor. Jadi waktu listrik tadi mati, dia ternyata nyimpan energi. Wah, Nah, tahukah kalian seberapa cepat kapasitor menabung listrik ini? Bisa dijelaskan dengan persamaan diferensial. oh iya, Iya. bisa. Nah, mari kita bedah rahasianya. I see a sky with a reindeer car, but I'm not running. I see a train moving all too fast, but I'm not leaving. And you go round and round and round, and you cannot see. I'll be right behind you, honking the tree. You look so beautiful today, and how the game is changing. Just like a stranger, suddenly. Halo, untuk memahami fenomena tadi, kita harus berkenalan dengan rangkaian RC seri, yang dimana ini adalah suatu rangkaian listrik paling dasar yang menggabungkan resistor yaitu R dan kapasitor yaitu C, yang dihubungkan dengan sumber tegangan atau gaya listrik. Pertama adalah resistor atau hambatan. Fungsinya adalah membatasi aliran arus listrik. Lalu tegangan pada resistor atau VR sebanding dengan arus menurut hukum Ohm. VR sama dengan IT dikalikan R. Nah, kedua adalah kapasitor. Ibarat sebuah tangki air, kapasitor berfungsi menyimpan muatan listrik sementara. Lalu tegangan pada kapasitor atau VC itu sebanding dengan muatan listrik. VC sama dengan QT per C. Nah, pemodelan matematika dari rangkaian ini didasarkan pada hukum tegangan Kirchhoff. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari penurunan tegangan dalam satu loop harus sama dengan 0. Artinya tegangan dari sumber akan sama dengan total penurunan tegangan pada komponen lainnya. Dari sinilah model diferensial kita lahir. Nah, mari kita perhatikan cara kerja rangkaian RC sederhana yang dihubungkan ke sebuah lampu LED. Nah, pada tahap ini, resistor bertugas membatasi lonjakan arus sementara kapasitor mulai bekerja. Kapasitor tersebut secara perlahan mengumpulkan dan menyimpan energi listrik di dalamnya, layaknya sebuah baterai yang sedang diisi ulang. Tiba-tiba, pemadaman listrik terjadi. Sumber daya utama mati seketika dan aliran listrik dari sumber pun menghilang. Namun, perhatikan apa yang terjadi. Nah, lampu LED secara otomatis akan menyala. Ini adalah momen saat kapasitor mengambil alih. Karena tidak ada lagi tegangan dari sumber utama, kapasitor yang tadinya sudah terisi penuh, kini melepaskan energinya yang telah disimpannya sebelumnya. Energi cadangan inilah yang mengalir dan menghidupkan lampu LED. Simulasi ini adalah contoh dasar bagaimana sistem lampu darurat atau sistem kelistrikan cadangan beroperasi memanfaatkan energi yang tersimpan pada kapasitor. Oke, berdasarkan penjelasan tersebut, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep fisika tersebut kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Jadi, hukum Kirchhoff bilang VR ditambah VC sama dengan E0. Nah, karena arus I itu merupakan turunan muatan terhadap waktu, maka kita tuliskan I sama dengan dq per dt. Sehingga nanti persamaannya menjadi R dq per dt ditambah 1 per C Q sama dengan E0. Kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Pertama, kita akan mengurangkan kedua ruas dengan 1 per C dikali Q.
Sehingga nanti persamaannya akan menjadi R dQ per dt sama dengan E0 kurang 1 per C dikali Q. Kemudian ruas kanan kita samakan penyebutnya menjadi C E0 kurang Q per C. Kedua ruas kita kalikan dengan C, RC dQ per dt sama dengan C E0 kurang Q. Kemudian kita akan menggabungkan persamaan yang mengandung variabel Q dengan dQ dan sisanya dengan dt. Sehingga diperoleh 1 per C E0 kurang Q dQ sama dengan 1 per RC dt. Selanjutnya kita akan mengintegralkan kedua ruas. Dengan menggunakan pemisalan CE0 kurang Q sama dengan U, maka kita peroleh dQ sama dengan negatif DU. Sehingga integral negatif 1 per U DU sama dengan integral 1 per RC dt. Hal ini akan menghasilkan negatif ln CE0 kurang Q sama dengan T per RC ditambah A, dengan A merupakan konstanta gabungan dari K1 dan K2. Karena ruas kiri merupakan logaritma natural dalam nilai negatif, maka kita akan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1, sehingga kita peroleh ln C E0 kurang Q sama dengan negatif T per RC dikurang A. Kita buat menjadi E pangkat ln CE0 kurang Q sama dengan E pangkat negatif T per RC dikali E pangkat negatif A. Karena E pangkat negatif A merupakan konstanta, maka dia juga akan bernilai konstan. Sehingga persamaan akhirnya menjadi CE0 kurang Q sama dengan E pangkat negatif T per RC dikali A. Jika kita menggunakan kondisi awal Q0 sama dengan 0, maka kita akan memperoleh A sama dengan C dikali E0. Inilah hasil akhirnya. QT sama dengan C kali E0 dikali dalam kurung 1 kurang E pangkat negatif T per RC. Mari kita memasukkan data. R sama dengan 1000 ohm, C sama dengan 0,001 farad, dan E0 sama dengan 12 F. Nah, muatan maksimal atau Qmax adalah C dikali E0 sama dengan 0,012 coulomb. Nah, konstanta waktu sama dengan R dikali C sama dengan 1 detik. Nilai dari E pangkat minus 1 adalah sekitar 0,368. Jadi, di dalam kurung kita kurangkan 1 dengan 0,368. Jika dikali dengan muatan maksimal tadi, hasil mutlaknya adalah 0,00758 coulomb. Angka coulomb ini mungkin terdengar abstrak, tapi perhatikan pengalinnya tadi. Angka 0,632 itu menunjukkan bahwa muatan ini sudah mencapai tepat 63,2% dari kapasitas penuhnya. Ini adalah standar konstanta waktu yang menunjukkan efisiensi pengisian kapasitor. Nah, itu artinya hanya dalam 1 detik kapasitornya sudah terisi 63% energi. Nah, matematika membuktikan dengan akurat mengapa lampu darurat ini selalu siap sedia. Jadi kesimpulannya, persamaan diferensial bukanlah sekedar angka di atas kertas. Nah, contohnya adalah lampu yang tiba-tiba menyala saat pemadaman listrik. Jadi ternyata ada begitu banyak penerapan dari persamaan diferensial sehingga ini bukan cuma teori belaka. Nah, sebagai penutup, kita ambil fenomena di saat lampu darurat menyala ketika pemadaman listrik. Nah, hal ini menyimpan keindahan matematika yang luar biasa. Oleh karena itu, perkembangan ini menjadi sangat-sangat berfungsi untuk perkembangan teknologi di masa depan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.